Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah di sini Ustadz dan Ustadzah sehat selalu. Jazakumullah ya anak soleh, sudah tetap semangat belajar walaupun di rumah saja. Ayo, yang belum menyiapkan modul hari ini dan buku tematik serta alat tulis, silahkan disiapkan dulu karena hari ini kita akan belajar bersama tentang materi apa. Nanti dulu, sebelum itu kita harus berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kita akan lanjut ke materi ya. Jika Ustazah punya gambar seperti ini, apa nih yang kalian pikirkan? A few minutes later. Iya, betul. Itu adalah serangkaian gambar yang membentuk suatu cerita atau biasa juga disebut dengan ya, yang pertama, pada gambar cerita terdapat sebuah panel atau kita sebut bingkai cerita. Panel berfungsi untuk membatasi adegan ya. Jadi agar memudahkan pembaca mengetahui atau memahami isi atau maksud dari cerita tersebut. Lalu yang kedua, ada narasi. Narasi merupakan keterangan atau penjelasan dari gambar. Jadi dengan membaca narasinya, kita dapat mengetahui alur cerita. Dan yang ketiga adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung suatu cerita. Jika ada gambar kelinci yang sedang melompat, maka pada teks narasinya tentang kelinci bercerita tentang kelinci yang sedang melompat. Gambar ilustrasi dengan teks narasi harus saling mendukung dan berkesinambungan agar pembaca dapat memahami isi cerita. Gambar ilustrasi ada dua macam loh. Yang pertama, gambar berupa foto dan yang kedua berupa gambar tangan. Nah, sekarang kamu buka motif halaman 47 pada kolom Let's Try atau Ayo Mencoba, silakan kerjakan. Kamu dapat menjeda video ini atau di pause dulu, lalu kerjakan kolom tersebut ya. A few minutes later. A few minutes later. Objek gambar ilustrasi. Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembahasan. Objek pada gambar ilustrasi dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan,
dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah menentukan ide atau gagasan. Sebelum menggambar ilustrasi, kalian harus menentukan idenya dulu ya. Setelah menentukan ide, tentukan adegan yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media apa yang akan digunakan. Contohnya, jika teks bercerita tentang gemar membaca, maka gambar ilustrasi yang tepat adalah seseorang yang sedang membaca buku, seseorang yang sedang memilih buku di perpustakaan, ataupun bisa seseorang yang menunjukkan koleksi bukunya. Langkah yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat dengan gagasan. Ketika menggambar sketsa, mulai gambar secara tipis-tipis ya. Tak lupa untuk memperhatikan tata letak dan ukuran objek yang digambar. Tahap terakhir adalah tahap pewarnaan. Setelah sketsa telah dibuat, kamu dapat mewarnainya menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, ataupun media pewarna yang lainnya. Ada beberapa hal yang harus diingat. Misalnya saja, pemilihan media akan menentukan kepada teknik pewarnaan. Contohnya saja, jika ustadzah akan menggambar pada kanvas, maka media yang dapat digunakan adalah, maksud ustadzah media pewarnaannya ya, media pewarnaannya bisa berupa cat minyak, cat air, ataupun cat akrilik. Jika ustadzah ingin menggambar di sebuah kertas atau buku gambar, maka media pewarna yang bisa ustadzah pakai atau gunakan adalah pensil warna, lalu krayon, spidol. Yang pertama adalah realis. Realis adalah gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan pemandangan dan sketsa wajah orang. Yang kedua adalah karikatur. Karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Ciri khas gambar karikatur adalah menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Karikatur biasanya berisi tentang sindiran atau kritikan. Ketiga adalah kartun. Kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Humor disebut juga dengan lucu. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Kamu sudah biasa menjumpai kartun ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan yang terakhir adalah gambar dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Sebenarnya gambar dekoratif sudah banyak kamu temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya saja pada motif hiasan guci, lalu ukiran pada jendela, ataupun kain.
Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap di-review ya materinya, meskipun Ustazah tidak bisa menemani kalian belajar secara langsung. Jangan lupa kerjakan dari tugas dari Ustazah. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum anak soleh solihah.